Kakak Ian ya? Oke, teman-teman. Karena tadi sekarang udah pada kenalan ya, oleh tim KKN UMBY, sekarang kita boleh kenalan nih sama partisipan yang ada di Zoom pada sore hari ini. Kenalan dulu ya, biar kalau kata pepatah sih biar sayang ya kalau udah kenal itu. Boleh, Kak Tria, boleh kenalan nggak? Ya, perkenalkan nama saya Jenny Tria. Oke, Kak Tria. Biasa dipanggil Tria ya, Kak ya? Iya. Oke. Selanjutnya boleh siapa ini? Kak Dia. Perkenalkan, nama saya Diayu Novitasari, sering dipanggil Ayu. Oke, Mbak Ayu. Makasih ya. Selanjutnya ada siapa nih? Teman KKN. Teman KKN. Iya, gimana Kak? Boleh on cam biar kita saling kenal. Nah, ya. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ari, biasanya dipanggil teman sama temennya. Oke, terima kasih teman Kak Ari. Oke, selanjutnya ada Mujio, boleh on cam dan kita kenalan dulu yuk. Oke, boleh lanjut deh ke yang lain ya. Ada Anita, boleh Anita on cam dan kenalan dulu yuk sama tim KKN kita. Oh, mungkin ini ya, sinyalnya kurang mendukung ya. Atau ini Sukirdi. Oh, mungkin yang lain ini ya, pada malu-malu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya, langsung ke pembahasan materi. Pembahasan materi yang pertama, yaitu berupa pemaparan video.
Oke, teman-teman. Tadi udah pembahasan video yang pertama, yaitu berupa cara menginstal Google Meet ya, di HP, teman-teman. Nah, berhubung sekarang ini kan pembelajaran itu dilakukan secara daring, di mana daring ini kan kita memerlukan aplikasi seperti Google Meet, Zoom, atau Google Classroom ya. Nah, tadi itu disampaikan bahwa cara menginstal aplikasi Google Meet di HP. Yang pertama itu step-nya adalah kita harus punya HP dan kita itu harus mendownload aplikasi Google Meet. Habis itu kita mendaftar ya, bisa melalui email ataupun nomor telepon, dan lalu kita bisa mengakses Google Meet tersebut yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran daring yang kita jalani, teman-teman. Permisi Kak, tadi videonya belum keputar, kita belum nonton. Iya, Begitu ya? iya, belum makanya keputar. tadi di semua. Oh iya, sorry, maaf ya teman-teman, ini karena daring juga namanya ya, pasti banyak kendala. Nggak kayak pelaksanaan secara offline ya. Oke. Sorry ya teman-teman, bentar. Sama-sama belajar kok kita Kak Nata. Iya. Makasih Kak Nata. Ya, makasih ya Kak Jova feedbacknya. Iya. Oke, bentar Kak. Kalau sekarang udah ada Kak layarnya? Udah, tapi belum masuk ke videonya, baru layar ke ini aja Kak, ke apa Google dokumen. Dokumen. Iya, dokumen. Ke file dokumen aja. Mungkin dari share screen-nya kali Kak. Oh ini, sudah? Ya, udah Kak Nata. Makasih Kak Nata. Oke, Kak Jova. Suaranya belum ada Kak Nata. Suaranya ya? Iya. Mungkin di pengaturan share screen-nya ada Kak Nata buat ininya. Makasih Kak Nata. Udah ada? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Udah. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Salam kompeten untuk guru dan dosen di Indonesia. Oke, sebelum kita mulai tutorial kita hari ini, untuk Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini karena Google Meet. Bagaimana cara menginstal sampai dengan bagaimana cara menggunakannya dalam pembelajaran online. Nah, ketika kita menggunakan smartphone atau handphone, kita tinggal cari aplikasi Google Meet di Play Store dengan cara mengetikkan Google Meet ya. Kemudian Anda bisa melakukan proses install. Kita klik saja install, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ketika proses install sudah selesai, kita bisa melakukan klik buka. Kemudian kita akan disuruh untuk memilih email yang digunakan untuk masuk ya. Nah, kalau email kita adalah bukan email pendidikan, maka kita hanya bisa menjadi peserta ya, atau mengikuti meeting. Untuk bisa menyelenggarakan kelas atau membuka kelas, maka Anda harus memiliki G Suite email atau memiliki email pendidikan. Oke, hari ini kita coba untuk menggunakan email Gmail biasa ya. Nah, kemudian Google Meet akan mengirimkan kita notifikasi untuk mengakses audio dan video kita. Oke. Nah, kita izinkan saja karena memang di pertemuan ini kita membutuhkan akses audio. Kita klik izinkan, dan juga kita membutuhkan akses video. Kita klik izinkan. Oke, proses instalasi sudah selesai, maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Artinya, kita sudah bisa mengikuti kelas dengan cara just klik enter a meeting code atau kode meeting yang dibagikan oleh guru atau pengajar kita, dan kita bisa langsung bergabung. Kemudian kita juga bisa mengatur apakah kita menggunakan speaker dengan menyalakan atau mematikan audio. Kemudian kita juga bisa melakukan settingan yang lain, misalkan kita mematikan video sehingga gambar kita tidak tampak di layar seperti ini. Nah, kemudian
Ketika Anda ingin bergabung dengan meeting atau memulai sebuah meeting, Anda cukup klik tombol di bawah yang menyatakan join atau start meeting. Kemudian Anda tinggal masukkan kode meetingnya atau memasukkan nama meeting yang akan Anda lakukan. Namun perlu diingat bahwa yang bisa menyelenggarakan meeting adalah yang memiliki G Suite dan email pendidikan. Nah, mudah bukan? Nah, sekarang kita sudah bisa menyelenggarakan pendidikan jarak jauh berbasis video sebagai peserta atau sebagai penyelenggara dengan menggunakan Google Meet. Untuk mengetahui bagaimana cara mengelola kelas atau menggunakan laptop, Anda bisa mengunjungi channel kami karena kami sudah Oke, teman-teman, mohon maaf ya atas kendala yang tadi terjadi gitu ya. Tadi udah ada pembahasan mengenai cara menginstal dan mengakses Google Meet ya teman-teman. Ada yang pertama itu kita harus mendownload aplikasi Google Meet di Play Store atau di App Store. Lalu kita daftar menggunakan email atau menggunakan nomor telepon dan dari situ kita bisa mengakses Google Meet untuk diakses kapan saja ya teman-teman. Lalu lanjut ke pemaparan video yang kedua yaitu cara menginstal dan menggunakan Zoom. Atau yang tanpa basa-basi langsung kita install aplikasi Zoom Cloud Meetings dari Play Store. Pertama saya akan ajarkan kalau kita bertindak sebagai host atau yang memulai meeting dan sebentar akan juga diajarkan sebagai peserta. Klik sign in, lalu pilih Google atau Facebook biar cepat. Saya pilih Google. Pilih akun Google yang mau dipakai untuk sign in Zoom. Kita akan otomatis kembali ke aplikasi Zoom. Kalau tidak, klik yang Launch Zoom. Kita klik New Meeting. Saya menyarankan kita pilih yang Use Personal Meeting ID atau PMI. Kalau kita pilih PMI, maka link atau meeting ID kita akan selalu sama. Kalau PMI tidak dipilih, maka setiap kita start a meeting akan menggunakan link dan ID yang baru. Saya aktifkan PMI, lalu klik Start a Meeting. Setiap ada permintaan izin akses kamera, mikrofon, dan yang lain, selalu pilih izinkan atau allow. Untuk mengundang peserta yang lain, kita klik di bagian Participants, klik Invite, pilih copy URL. Setelah itu kita undang misalnya lewat WhatsApp. Kita paste link dari Zoom. Nanti kalau si penerima sudah install aplikasi Zoom, akan otomatis masuk ke meeting ketika klik link tersebut. Sekarang kita ke HP peserta yang mau join. Kalau kita klik link yang tadi dikirim, kita akan otomatis ikut meeting. Tapi kalau mau masuk secara manual, kita buka aplikasi Zoom. Kamu bisa pilih sign up untuk daftar atau sign in kalau sudah pernah daftar. Tapi kalau kamu malas, bisa langsung klik join a meeting. Setelah itu tinggal masukkan saja meeting ID. Ini adalah meeting ID. Kalau di URL yang tadi, meeting ID adalah angka yang ada di belakang. Edit nama kamu juga agar orang lain bisa tahu siapa diri kamu. Klik join meeting. Bisa pilih join with video atau tanpa video. Kalau ada permintaan izin, pastikan pilih allow atau izinkan. Yang pertama kali perlu diklik adalah join audio. Pilih call via device audio. Ini kalau tidak diklik, kamu nggak akan bisa dengar suara pembicara. Navigasi. Klik icon mic untuk menyalakan atau mematikan suara mic. Klik icon video untuk mematikan atau menyalakan kamera. Klik icon kamera untuk memutar kamera depan atau belakang. Klik icon speaker untuk mematikan atau menyalakan suara speaker. Kita bisa geser layar untuk melihat peserta yang ikut. Tap 2 kali untuk pin atau fokus ke peserta yang dipilih. Tap 2 kali lagi untuk kembali fokus ke pembicara. Menu akan hilang otomatis setelah beberapa saat. Tap sekali di layar untuk menampilkannya lagi. Menu share.
Kalau kita klik, akan menampilkan beberapa pilihan sebagai berikut yang dapat kita bagikan. Sebagai contoh, misalnya kita ingin tampilkan foto. Kita klik di foto, pilih galeri, lalu tinggal pilih foto yang mau ditampilkan. Ini akan tertampil di semua peserta. Baik host maupun peserta bisa menggunakan fitur share, tapi tidak bisa berbarengan alias harus gantian. Ketika fitur share aktif, peserta lain bisa tulis atau kasih note di layar dengan klik ikon pen ini. Pencet ikon pen lagi kalau sudah selesai. Klik stop share untuk berhenti sharing. Khusus yang host, kalau kita klik participants, lalu klik di salah satu peserta, akan muncul pilihan berikut. Kalau mau tendang atau keluarkan peserta, pilih yang remove. Kita bisa juga mute atau unmute mic peserta. Matikan video dan beberapa pilihan lain seperti yang terlihat. Kita bisa juga chat atau kirim pesan teks, baik secara personal, atau bisa pilih everyone kalau mau dikirim ke semua peserta seperti ini contohnya. Kita juga bisa aktifkan mute all untuk mematikan semua mic peserta kecuali host agar tidak berisik dan fokus ke host atau pembicaranya saja. Terakhir, kalau mau keluar dari meeting, kita klik end kalau di ponsel yang host atau leave kalau di ponsel peserta. Pilih end meeting untuk mengakhiri meeting keseluruhan atau pilih leave meeting kalau ingin keluar tapi peserta yang lain masih bisa terus melanjutkan meeting. Sebagai informasi, kalau kita tekan tombol home langsung, itu tidak akan mengeluarkan kita dari meeting. Aplikasi Zoom akan tetap berjalan di background dan kita masih bisa dengar suara pembicara. Jadi kita mesti klik leave meeting kalau mau keluar. Demikian video kali ini, semoga berguna dan terima kasih sudah menonton. Oke, teman-teman, tadi udah ada pembahasan mengenai cara mengakses Zoom. Kebetulan Zoom ini kan kita gunain ya buat sekarang mengadakan pertemuan pada sore hari ini. Nah, dari teman-teman nih, udah pada paham belum bagaimana caranya mengakses Google Meet atau Zoom? Aku udah, Kak. Oke, buat teman-teman yang lain, Mbak Dia, gimana ya Mbak Dia? Udah paham? Udah, Kak. Oke, terima kasih Mbak Dia. Buat teman-teman yang lain gimana? Udah pada paham mengenai cara mengakses Google Meet atau Zoom? Aku udah, Kak. Oke, teman-teman. Selanjutnya ada video lagi nih, cara mengakses Google Classroom. Teman-temanku semua yang baru jumpa di channel Template ini. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan share kepada teman-teman semua tutorial cara menggunakan yaitu aplikasi Google Classroom ya. Nah, oke, bagaimana cara menggunakannya? Oke, aku akan nyalakan data seluler saya terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, pastikan teman-teman sudah mengunduh aplikasi Google Classroom ya lewat Google Play Store. Oke, aku buka Google Play Store ulang. Oke teman-teman ya, jadi aplikasi Google Classroom ini adalah aplikasi untuk belajar mengajar antara Bapak Ibu guru dan siswa-siswi. Oke, aku akan cari Classroom. Nah, Google Classroom atau yang sering disebut dengan aplikasi Google Class ini ya. Nah, oke, di sini aku sudah mengunduhnya. Aku buka terlebih dahulu aplikasinya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, di sini aku sudah memiliki 3 kelas, di antaranya ada kelas 12 MIPA 3 tes, kelas 12 MIPA Mapel Matematika. Nah, di sini bagaimana cara untuk bergabungnya? Nah, untuk cara bergabung ke kelasnya, teman-teman klik saja icon plus ini. Lalu klik join class. Nah, jadi kelas kode ini hanya dimiliki oleh si pembuat kelas yaitu guru kita ya. Jadi teman-teman bisa menanyakan
kelas kode ini kepada Bapak Ibu guru teman-teman masing-masing. Nah, di sini ada tulisan ask your teacher for the class code, then enter each her. Nah, di sini kita disuruh bertanya kepada guru kita ya untuk mendapatkan kodenya yang nantinya akan kita masukkan ke dalam sini. Oke, di sini aku sudah memiliki satu kode. Hanya untuk contoh saja, aku tempel di sini ya. Oke, lalu klik join. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini aku telah bergabung di kelas X template, kelas 10 template ya. Ini adalah buatan. Nah, oke, di sini kelasnya sudah menjadi 4. Nah, ini ada kelas yang paling bawah, ini adalah ada kelas 12 IPA 3. Nah, ini adalah buatan guru saya. Beliau adalah guru matematika bernama Bu Nurida Hasanatin. Di sini beliau telah membagikan sebuah soal matematika berformat PDF. Oke, aku akan mencoba untuk membuka soal matematikanya. Nah, jadi ini adalah soal UN tahun kemarin ya mungkin. Jadi karena berhubung saya sekarang adalah kelas 12 yang nantinya insya Allah akan melaksanakan UN pada tanggal 30 Maret 2020, maka saya harus banyak belajar, tetapi nyatanya aku nggak terlalu banyak belajar. Oke, ini ya teman-teman ya, soalnya seperti ini. Nah, jadi dengan Google Classroom ini teman-teman bisa berbagi soal, bisa mengumpulkan soal, bisa bekerja kelompok di dalam Classroom ini. Nah, ini adalah Classmates. Nah, di sini ada anggota-anggota nama-nama yang telah bergabung di 12 IPA 3. Di antaranya ada Anjeli Emilia Putri dan lain-lain dan kawan-kawan semua. Ini banyak sekali. Nah, di sini teman-teman juga dapat membagikan sebuah file ya. Membagikan sebuah file ya. Ini klik saja share with your class. Nah, di sini klik icon ini yang atas ini, lalu teman-teman pilih file. Nah, lalu teman-teman pilih yang mana sesuai selera. Nah, jadi seperti itu. Atau teman-teman juga dapat membagikan file PDF-nya ya. Nah, jadi seperti itu, sangat mudah sekali untuk penggunaannya. Mantap teman-teman ya. Nah, teman-teman ini ya. Nah, penyelesaian ini salah tulis sedikit ya, ini penyelesaian beserta langkahnya dikirim di kelas Word ya nak. Nah, ini beliau Bu Nurida telah memerintahkan kepada kami semua untuk menyelesaikan tugas tersebut dan akan dikumpulkan di Classroom-nya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman ya yang dapat admin bagikan. Kurang Oke teman-teman, tadi itu udah penyampaian cara mengakses Classroom. Dan berikutnya ada pemaparan materi terkait COVID-19 yang akan disampaikan oleh Kak Jova dan Kak Inas. Oke, Kak Jova dulu, monggo bisa mulai. Sudah ada layarnya ya? Sudah. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Jova dan Kak Ina. Ini masih nge-stuck di coronanya nih, tulisan corona. Oke, bisa di share screen? Di share screen, di gedein Kak, dipresentasiin. Tampilannya seperti ini, Kak. Oke, atau ada PDF-nya, Kak? Mungkin yang tadi PDF-nya. Kalau untuk PDF-nya paling yang ini aja, Kak. Gimana? Oke, lanjut aja ya, Kak ya. Oke, aku lanjut aja ya, teman-teman. Nah, aku mau tanya nih kan, di situ tulisannya tuh, apa itu COVID-19?
COVID-19. Mungkin teman-teman di sini udah banyak yang tahu ya COVID-19 itu apa, wabah yang lagi ngetren-ngetrennya ya mungkin kalau di era zaman kita, apalagi zaman-zaman angkatan yang bawah nih gitu kan, ngetren banget sama yang namanya COVID-19, harus pakai masker, harus kesana kesini. Nah, aku jelasin ya. Nah, COVID-19 itu adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, penyakit karena infeksi virus. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia atau golongan lanjut usia, terus orang dewasa, anak-anak, bahkan sampai bayi, ibu hamil, dan ibu yang sedang menyusui gitu. Jadi yang bisa terkena virus COVID-19 ini tuh semua orang gitu. Tidak mengenal umur, usia, bahkan kecantikan atau kegantengan gitu nggak mengukur ya teman-teman. Oke. Nah, untuk gejala COVID-nya sendiri nih, ada 3. Yang pertama, ada demam, suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius. Jadi mungkin demamnya tuh tinggi banget, kayak panas. Tahu kompor yang panas nggak teman-teman? Nah, panasnya kayak gitu tuh kalau misalnya kena COVID-19. Terus yang kedua ada batuk kering. Jadi waktu kita ngomong tuh kayak kerasa, aduh kok kerongkongannya kering ya, padahal udah minum gitu. Nah, itu gejala-gejalanya tuh ya buat COVID-19. Terus yang ketiga ada sesak nafas. Mungkin teman-teman di sini kalau yang nggak punya riwayat sesak nafas gitu ya, terus tiba-tiba kayak sakit gitu dadanya atau aduh nggak bisa nafas dan lain sebagainya gitu, kayak pegel, kayak ditusuk-tusuk dadanya gitu, kayak sesak nafas itu. Nah, itu juga gejala COVID-nya. Terus kalau gejala terinfeksi COVID-nya nih ada beberapa juga yang bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun kayak jarang gitu ya. Ada juga tuh kayak diare, mungkin teman-teman juga bisa kayak sakit kepala, terus ada konjungtivitis, yang keempat hilangnya kemauan mengecap rasa. Jadi kemampuan mengecap rasa. Jadi misalnya teman-teman lagi makan pedes gitu, seblak pedes gitu, tapi nggak ada rasa apa-apa gitu, kayak hambar, tanpa gula, tanpa garam gitu rasanya. Terus juga hilangnya ini ya kemampuan untuk mencium bau. Misalnya teman-teman yang biasanya cium bau kentutnya bapaknya gitu, atau bau cium kentut temannya gitu ya, sampingnya sering jahilin gitu, atau kakaknya gitu ya, biasanya kentut bau banget gitu, ini tiba-tiba nggak ada baunya. Terus kayak yang teman-teman nih biasanya kalau malam sering banget pakai minyak gitu. Kalau aku suka banget namanya minyak telon gitu ya. Setiap malam tidur selalu pakai minyak telon. Nah, aku kayak kalau lagi ngecek gitu ya, aku kena COVID ya kalau habis pilek gitu ya. Nah, aku tuh langsung tuh kayak masih bau, ternyata aku gak COVID gitu. Nah, itu juga tuh kalau hilang penciuman kemampuan untuk mencium baunya. Terus ada ruam di kulit misal kayak gatel-gatel gitu loh, kayak teman-teman nggak punya alergi sama makanan atau segala macam, tiba-tiba kok kayak merah-merah bintik-bintik gitu. Nah, itu juga bisa tuh. Terus juga misal teman-teman tiba-tiba kayak flu, padahal biasanya tuh teman-teman kalau pakai AC atau pakai kipas ngadep gitu ya tidurnya, nggak kena flu gitu, tiba-tiba kok jadi flu, padahal nggak pernah biasanya kayak gitu. Nah, terus untuk penyebabnya ya, seseorang dapat tertular COVID melalui berbagai cara, yaitu yang pertama tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet, terus yang keluar saat keluar dari penderita COVID-19 saat yang penderita itu kayak batuk atau bersin gitu. Nah, terus tiba-tiba kita nggak sengaja kayak kena percikannya gitu, ludahnya kena ke mulutnya kita atau ke badannya kita dan segala macam. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Misalnya nih, teman-teman tuh ada yang keluarganya kena COVID-19 gitu, terus tiba-tiba mereka kan lagi ngomong gitu walaupun jauh, ternyata
kena tuh di salah satu barang teman-teman, tapi kita nggak higienis juga, maksudnya tangan kita nggak bersih, kita nggak pernah cuci tangan atau nggak pernah kayak membersihkan diri ibarat orang gitu. Nah itu tuh yang jarang-jarang mandi juga tuh. Nah kan kalau misalnya ini bisa kena juga loh teman-teman. Jadi yang kalau masih males mandi, nah tuh sekarang nih pokoknya harus mandi rajin-rajinnya mandi gitu ya. Terus habis itu yang ketiga ada kontrak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Nah, oke. Untuk materi selanjutnya dalam COVID ini akan dijelaskan oleh Kak Inas. Silakan Kak Inas untuk menjelaskan yang selanjutnya. Oke, suara saya terdengar jelas ya, teman-teman. Halo? Jelas. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, saya mulai ya dari bagian pencegahan COVID-19. Salah satunya yang pertama yang wajib kita terapkan memakai masker. Saat ini pemakaian masker kita usahakan double masker, bukan hanya satu, karena itu akan menyebarkan virus corona berlebih. Saat ini wabah virus corona sudah terdeteksi banyak wilayah yang di zona merah. Untuk itu pemakaian masker kita usahakan double masker. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum masuk rumah, keluar rumah, sebelum makan, setelah memegang debu, dan sebagainya. Kemudian menjaga jarak. Social distancing bukan hanya diterapkan ketika kita antri saja teman-teman, tapi juga ketika kita duduk ataupun ketika kita di tempat umum, itu juga tetap harus kita terapkan, menjaga jarak satu sama lain. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan. Untuk itu saat ini ditetapkan PPKM level selanjutnya yang berlangsung hingga 2 Agustus nanti. Selanjutnya yaitu membatasi mobilisasi dan interaksi. Membatasi di sini bukan berarti kita tidak bergerak satu sama lain ya teman-teman, tetapi apabila hal tidak penting atau hal yang tidak perlu untuk keluar rumah, kita usahakan berada di lingkup rumah saja. Baik, selanjutnya Kak Nata. Oke, diagnosis ataupun bagaimana kita mengetahui adanya virus corona pada diri kita atau virus COVID-19 pada diri kita. Saat ini yang banyak terjadi yaitu penggunaan rapid test. Rapid test dilakukan ketika kita ingin bepergian jauh, salah satunya itu merupakan salah satu syarat oleh Dinas Perhubungan. Kemudian di situ ada di nomor 2, rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. Yang ketiga, swab test atau tes PCR, mendeteksi virus corona yang ada di dalam dahak. Yang keempat, CT scan atau ronsen dada, untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Dan yang kelima yaitu tes darah lengkap. Mungkin untuk saat ini yang paling banyak dilakukan salah satunya ya swab test, yaitu rapid test juga, dan kalau misalnya di beberapa kendaraan umum saat ini juga telah dilakukan untuk tes-tes tersebut ya teman-teman. Kemudian selanjutnya Kakak. Oke, pengobatan. Yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan di karantina rumah sakit rujukan ataupun shuttle-shuttle yang tersedia di beberapa wilayah. Beberapa wilayah ini bukan hanya di Jogja saja ya teman-teman, termasuk di Wisma Atlet Jakarta. Kemudian yang kedua, memberikan obat pereda demam ataupun nyeri. Ini gejala-gejala yang masih di taraf sedang. Kalau gejalanya sudah berat, diharapkan untuk melapor ke pihak desa ataupun ke pihak rumah sakit ataupun puskesmas agar cepat ditangani. Kalau masih gejalanya sedang, mungkin poin kedua bisa kita terapkan, yaitu menggunakan obat pereda demam. Kemudian poin ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Di sini termasuk penderita sedang, ringan, dan berat. Ringan itu berarti dia baru terinfeksi virus corona positif, lalu dia wajib untuk mengisolasi dirinya sendiri, misal di kamar satu, tidak bergabung dengan keluarga atau sanak saudara lainnya. Yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih. Nah, banyak minum air putih di sini bukan hanya karena COVID-19 ya teman-teman, tetapi kan juga paling tidak manusia itu meminum 8 gelas dalam satu harinya. Jadi bukan hanya untuk COVID, tapi juga untuk kesehatan dan imun tubuh kita juga. Mungkin selanjutnya Kak Nata.
Oke, untuk orang yang diduga terkena COVID-19, tadi yang pertama isolasi mandiri, segera cek kesehatan, kemudian di poin tersebut jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang tadi saya bilang melapor ke pihak-pihak pemerintah, kepala desa ataupun jajarannya. Kemudian jika tidak dapat melapor ke puskesmas ataupun rumah sakit agar cepat tertangani. Kemudian apabila Anda sudah benar-benar sembuh, diusahakan 14 hari untuk melakukan isolasi ya teman-teman. Di sini jangan melakukan pertemuan ataupun tatap muka secara langsung, interaksi secara langsung ditiadakan terlebih dahulu. Kemudian hindari berbagai penggunaan alat makan, minum, alat mandi dan sebagainya bersamaan. Jadi diusahakan untuk sendiri. Yang terakhir yaitu untuk pencegahan pemakaian masker dan sarung tangan bila perlu. Pemakaian masker saat ini saya ingatkan lagi memakai double masker ya teman-teman. Oke, setelah ini akan ditayangkan beberapa cuplikan video. Sebelumnya saya ingin mengingatkan saat ini diusahakan untuk kita semua vaksin ya teman-teman, karena salah satu upaya pencegahan virus COVID-19 yaitu vaksin yang didapatkan 2 kali dalam pandemi ini. Jadi kita usahain untuk vaksin ya teman-teman. Oke, selanjutnya akan ditayangkan video selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ina. Sekarang ada pemaparan video mengenai COVID-19 ya teman-teman. I legit couldn't breathe. My oximeter was measuring under 88% oxygen levels, which is very dangerous. And the only time I ever thought my life was in danger was at that point. I cannot walk for long simply because I will feel a little bit short of breath and I feel the need to sit down. And that's something that has never happened to me before. Oke, teman-teman, tadi udah ada pemaparan kasus dari efek yang dirasakan apabila penderita mengalami virus corona ya, teman-teman. Dan selanjutnya ada pemaparan materi oleh Kak Edi mengenai
mengenai cara melakukan cuci tangan. Oke, Kak Edi, waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin kita lanjut aja ya ke materi mengenai pentingnya menggunakan masker di masa pandemi oleh Kak Alfianti. Waktu dan tempat saya persilahkan ya, Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menggunakan masker. Jadi kita tahu ya teman-teman, kalau virus corona ini menularnya sangat cepat, kalau enggak nanti. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau bicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar. Oleh karenanya, masker dibuat untuk melindungi dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita, ataupun sebaliknya. Agar droplet kita tidak mengenai orang lain, kita tidak tahu atau lawan bicara kita yang sedang menjadi penularan virus. Jadi kita sangat penting untuk membawa masker, memakai masker agar tidak dapat melalui droplet atau percikan tersebut. Next. Oke, terdapat 3 jenis masker yang disarankan pada masyarakat agar dapat memutus penyebaran virus corona. Pertama itu masker kain. Sesuai dengan ajaran Kementerian Kesehatan RI, masyarakat disarankan untuk memakai masker kain ketika harus bepergian ke keluar rumah. Salah satu membeli keperluan masker kain dapat menghalau air liur yang saat berbicara. Kak Alfi, sebelumnya minta maaf, Kak. Iya. Suaranya putus-putus, Kak. Iya. Oke, mungkin bisa dideketin lagi mic-nya ya, Kak ya. Halo, Kak Alfi. Oke, teman-teman, mohon maaf ya, ini karena masalah jaringan. Kak Alfinya mungkin jaringannya jelek ya. Jadi saya lanjut aja ya, terdapat 3 jenis masker yang disarankan kepada masyarakat agar dapat memutus penyebaran virus corona, antara lain yang pertama itu ada masker kain ya teman-teman. Nah, yang masker kain ini sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana masyarakat disarankan untuk memakai masker kain ketika harus berpergian keluar rumah. Oke, Kak Alfi bisa dilanjut? Ya, Pak. Halo, Kak Alfi? Apa mungkin di saya aja ya? Kak Jova gimana, Kak? Ya, silakan. Oke. Nggak apa-apa. Ya, di Kak backing Alfi. aja. Oh ya, Kak Alfi gimana? Udah ini? Iya, udah. Oke, Kak. Bisa dilanjut ya, Kak? Oh ya. Terdapat 3 jenis masker tadi. Yang pertama masker kain, yang kedua bisa di next, Kak. Yang kedua ada masker bedah. Jenis masker yang sekali pakai mudah dijumpai dan sering digunakan tenaga medis saat bertugas. Jadi masker bedah yang sering dijumpai dapat
Kanata mungkin bisa itu Kak, soalnya ini mati lagi suaranya. Oh, oke, bisa dilanjut ya. Tadi masker bedah, yang kedua ini masker bedah. Nah, jenis masker ini nih masker yang sekali pakai, yang mudah dijumpai dan sering digunakan oleh tenaga medis saat bertugas. Jika sedang sakit, Anda lebih disarankan menggunakan masker dengan ketiga fungsi tersebut karena efektif dalam mencegah penyebaran penyakit menular seperti infeksi virus corona. Seperti yang udah dipaparkan oleh Kak Ines tadi ya, kalau kita ini harus double masker gitu. Jadi yang pertama, lapisan pertama yang digunakan masker itu, yang disarankan itu masker bedah, dan lapisan kedua itu masker kain ya, teman-teman. Oke, Kak Alfi mungkin udah bisa dilanjut lagi ya, Kak ya? Oke, Kak Alfi silahkan on mic ya. Mungkin di backing aja nggak apa-apa, daripada nanti kepotong lagi ya. Iya, mungkin jaringan Kak Alfinya ya. Jadi saya lanjut lagi ya teman-teman. Yang ketiga itu ada masker N95. Masker N95 ini juga efektif untuk mencegah penularan virus corona. Masker ini cenderung lebih mahal dari masker bedah karena hanya mampu menghalau percikan air liur saja, tapi juga partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus. Walaupun daya lindungnya lebih baik, masker N95 tidak disarankan untuk penggunaan sehari-hari. Hal ini disebabkan desainnya yang membuat orang yang memakai bisa sulit bernapas, gerah, dan tidak betah memakainya dalam jangka waktu yang agak lama. Masker ini diutamakan untuk digunakan oleh petugas medis yang memang kontak secara langsung dengan penderita COVID-19, misalnya dokter dan perawat yang bekerja di ruang isolasi khusus COVID-19 atau di IGD ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih, masker dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya dan bukan sebaliknya menjadi sarana transmisi atau penularan karena penggunaan yang salah. Nah, berikut adalah panduan menggunakan masker yang benar. Yang pertama, yaitu pastikan Anda telah mencuci tangan dengan benar. Yang kedua, jika Anda menggunakan masker bedah, pastikan sisi luar adalah yang berwarna hijau dan sisi dalam yang berwarna putih. Jadi masker kan ada dua warna ya teman-teman. Biasanya ada yang warna hijau atau biru. Pastikan sisi luar itu yang berwarna hijau atau biru, dan yang sisi dalam itu yang berwarna putih. Karena hal ini sempat jadi miskomunikasi ketika akhir tahun 2020, di mana katanya masker itu yang putih di bagian luar, padahal sebenarnya yang di bagian luar itu yang berwarna hijau atau biru ya teman-teman. Dan yang ketiga itu, pasang tali masker dengan baik. Jika tali masker perlu diikat, ikat bagian atas terlebih dahulu, kemudian bagian bawahnya. Jadi bagian masker itu harus menutupi dagu ya teman-teman. Dan kalau misalnya apabila masker itu masih ukurannya kebesaran, kita itu bisa diikat. Tali maskernya itu diikatnya bagian atas terlebih dahulu. Oke, yang keempat ada pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu dengan sempurna. Pastikan pula bagian yang ada logamnya berada di batang hidung. Jadi bagian logamnya itu menutup batang hidung ya teman-teman ya, jangan cuma sampai ke sini aja karena itu proteksinya lebih bagus. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa masker itu harus menutupi dagu juga ya teman-teman. Dan yang keenam ada lakukan strip logam mengikuti lekukan hidung hingga tidak ada menyisakan lubang. Jadi kan ada di masker tuh, masker medis ada strip logam ya teman-teman. Jadi kita itu bisa mengikuti lekukan hidung. Nah, kan karena hidung saya seperti ini, jadi ikuti lekukan hidung saya gitu ya teman-teman. Dan yang ketujuh ada hindari menyentuh bagian tengah masker saat menggunakan dan melepas masker. Jadi ketika melepas masker itu kan karena masker ini sudah mendapatkan paparan dari luar ya teman-teman. Jadi cara melepas masker itu kita bisa pegang talinya dua-duanya lalu dilepas. Jadi kita jangan langsung bersentuhan pada bagian depan masker ya teman-teman, karena bagian depan masker ini sudah sudah terkontaminasi oleh udara atau hal-hal lain di lingkungan. Dan yang kedelapan ada buang masker ke tempat sampah dan cuci tangan hingga bersih setelah menggunakan masker. Yaitu tadi karena masker ini kotor ya teman-teman karena sudah terkontaminasi oleh lingkungan.
Nah, oke, sekian dan terima kasih. Selanjutnya ada video mengenai cara pemakaian masker. Ya, teman-teman. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Oke, teman-teman, tadi udah ada video mengenai cara penggunaan masker ya. Selanjutnya ada penyampaian materi mengenai pengendalian diri oleh Kak Jovanka. Oke, Kak Jovanka, waktu dan tempat saya serahkan. Maaf Kak, ini Kak Sekar mungkin ya bisa minta tolong di backupin. Oke, Kak Sekar. Halo, Kak Sekar. Iya, kayaknya ini yang aku deh, Mbak. Oke, Kak Lasmi. Sekarang Kak Lasmi ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baiklah. Selamat sore teman-teman. Saya akan menyampaikan materi di bidang sosial, yaitu tentang pengendalian menggunakan media massa. Sebelum itu kita harus tahu dulu, apa sih pengendalian diri itu? Nah, dalam bahasa Inggrisnya self-control atau pengendalian diri merupakan kemampuan diri dalam mengendalikan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang individu dengan pengendalian diri yang baik dapat memahami benar konsekuensi akibat dari tindakan yang akan mereka lakukan. Pengendalian diri atau self-control didefinisikan sebagai pengaturan proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang, yang dengan kata lain yaitu serangkaian proses yang membentuk dirinya. Pengendalian diri merupakan keseluruhan dari proses yang membentuk diri individu yang mencangkup proses pengaturan fisik, psikologis, dan perilaku. Selanjutnya,
Selanjutnya berarti pengendalian diri atau yang disebut juga dengan diri dapat pula diartikan sebagai suatu aktivitas pengendalian tingkah laku. Pengendalian tingkah laku mengandung makna yaitu melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan atau sesuatu untuk bertindak dengan menggunakan berbagai pertimbangan sebelum bertindak. Individu tersebut mencoba untuk mengarahkan diri terlebih dahulu sesuai dengan yang mereka kehendaki. Dengan kata lain, semakin tinggi kendali diri yang dimiliki seseorang, semakin intens pengendalian terhadap tingkah laku. Sebenarnya apa sih keuntungan dari pengendalian diri? Terutama di media sosial saat ini, yaitu kita dapat terhindar dari hal-hal negatif, kemudian kita juga dapat menjadi orang yang berpikiran positif dan mampu berpikir secara matang dan teliti, sehingga apa yang akan kita lakukan juga dipertimbangkan akibat yang akan terjadi. Dengan adanya pengendalian diri atau kontrol diri, kita dapat menyeleksi mana yang lebih utama atau lebih penting untuk diri kita. Selanjutnya, apa yang menjadi dampak? Dampak yang terjadi apabila tidak memiliki pengendalian diri di media sosial, yaitu ada 4 dampak. Pengendalian diri juga memiliki kontribusi terhadap pengendalian kita dalam sehari-hari. Seseorang yang tidak dapat mengendalikan diri atau pengendalian dirinya rendah akan berdampak pada yang pertama itu ada impulsivitas, yaitu ketidaksabaran seseorang untuk memuaskan keinginannya. Impulsif itu sendiri yaitu memiliki arti bahwa kita itu bertindak secara tiba-tiba, yaitu tidak tiba-tiba menurut bergerak hati kita, sehingga apabila perilaku seseorang yang tiba-tiba berubah dan tiba-tiba di luar rencana yang tidak didukung alasan yang kuat, pada umumnya sifat pribadi impulsif. Bagaimana cara mengatasinya impulsif ini, yaitu dengan self-control, relaksasi progresif untuk mengatasi masalah emosinya yang cepat berubah. Yang kedua itu ada ketidakmampuan melakukan penyesuaian psikologis. Mana sih? Yang ketiga ada stabilitas harga diri yang rendah. Yang dimaksud stabilitas harga diri yang rendah yaitu jika seseorang bisa menjaga kestabilan emosinya, kestabilan emosi dirinya akan bisa menimbulkan rasa yang aman. Tapi jika tidak bisa menjaga kestabilan emosinya, akan mudah merasakan cemas, panik, takut, khawatir. Terutama dalam menerima informasi seperti corona, jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap penerimaan informasi dari media-media, mungkin dia lebih cepat cemas, panik, ya seperti itu. Yang keempat, kurangnya hubungan interpersonal dan meningkatnya perilaku agresi. Yang dimaksud di sini kurangnya hubungan interpersonal dan meningkatkan perilaku agresi yaitu itu adanya kita kurang berkomunikasi. Jika kita kurang mengendalikan diri kita dalam berkomunikasi dengan baik di media sosial, mungkin bisa menimbulkan menyakiti perasaan orang lain, mungkin melalui komentar-komentar yang akan kita lanturkan di media sosial, seperti itu. Berikutnya upaya untuk meningkatkan pengendalian diri ada 3, yaitu penggunaan media sosial
tidak mengenal usia dan hampir mengubah cara masyarakat modern berkomunikasi sepenuhnya. Namun media sosial juga telah membuat banyak orang kecanduan untuk terus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut upaya yang dapat digunakan untuk mengendalikan diri di media sosial. Yang pertama itu kita harus membatasi waktu yang biasanya mungkin kita menggunakan internet seharian full, mungkin bisa menguranginya. Itu pun juga untuk demi kesehatan kita, terutama di masa pandemi ini. Yang kedua ada identifikasi godaan yang membuat diri tidak bisa mengendalikan diri untuk memposting segala hal. Berarti kita harus mengetahui apa saja sih yang membuat kita memposting sesuatu, godaan yang membuat diri tidak bisa mengendalikan diri, mengidentifikasi godaan-godaan apa saja yang membuat kita mungkin bisa melenceng dari komunikasi media massa yang seharusnya. Yang ketiga yaitu sadar akan dampak yang akan kita peroleh dari memposting hal-hal yang tidak seharusnya di sosial media. Ya kita juga harus sadar sebelum memposting atau mempublikasi atau mengirim instastory kita ke media sosial, kita harus mencari tahu dulu dari mana asal beritanya, tidak asal langsung mempublikasinya. Kita harus cari tahu apalagi itu misalnya berita-berita terkait corona. Oke. Sekian, terima kasih dari saya. Oke, teman-teman, terima kasih Kak Lasmi. Sekarang kita lanjut ke pemaparan materi yang disampaikan oleh Kak Sekar Arum mengenai cara mencuci tangan. Halo teman-teman, suara saya kedengeran ya? Ya, kedengaran. Nah, ini ada langkah mencuci tangan, ada 6 langkah. Yang pertama itu basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk yang kedua itu langkahnya usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Seperti ini. Nah, untuk yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Tadi kan sudah seperti ini. Begini. Bergantian, teman-teman. Nah, untuk langkah yang keempat, itu ada bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Ini seperti ini, teman-teman. Kelihatan ya? Seperti ini. Nah, yang kelima, itu ada gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Seperti ini, teman-teman. Cara bergantian, terserah teman-teman mau dari kiri kanan atau dari kanan kiri, yang penting gantian. Ya, nomor 6 itu, yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Kayak tadi teman-teman, terus bilas dengan air yang bersih dan dikeringkan. Dikeringkannya juga bisa pakai tisu atau lap yang bersih, seperti itu teman-teman. Nah, waktu-waktu untuk mencuci tangan itu bisa sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, ataupun setelah beraktivitas, teman-teman. Lanjut, Kak. Nah, ada 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama itu syukuri dan nikmati keanekaragaman jenis makanan yang ada di rumah, teman-teman. Yang kedua, banyak makan sayuran yang cukup dan buah-buahan juga, teman-teman. Yang ketiga, konsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi. Yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, berlemak, kayak junk food, kayak gitu teman-teman. Terus kayak yang goreng-gorengan gitu sebenarnya nggak bagus teman-teman. Nah, yang keenam itu biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Padahal kan teman-teman males nih, baru bangun tidur, terus kayak buru-buru gitu teman-teman. Nah, itu salah teman-teman. Itu harusnya membiasakan sarapan. Bisa roti, bisa sarapan sereal, yang penting ada yang masuk gitu teman-teman. Roti juga bisa. Nah, yang ketujuh itu ada minum air putih yang cukup. Seperti yang Mbak Ines tadi bilang, sehari minimal kita 8 gelas teman-teman. Soalnya kalau kebanyakan air putih juga nggak apa-apa kok teman-teman, nanti kan akan jadi urin. Nah, yang ke-8 ada biasakan baca label pada kemasan makanan.
Yang ke-9, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir tadi ya teman-teman, dengan cara yang betul. Yang ke-10, berolahraga secara teratur dan berat badan normal. Jangan sampai kayak obesitas atau terlalu kurus gitu teman-teman, itu nggak bagus. Lanjut Kak. Ketika batuk teman-teman, kalau teman-teman lagi batuk nih, yang pertama tadi kan harus menggunakan masker, double teman-teman. Yang kedua ada tutup mulut dan hidung dengan lengan bagian atas dalam. Sini teman-teman. Bisa kayak gini, atau kalau udah pakai masker ya nggak apa-apa pakai masker. Yang ketiga, jangan lupa membuang di tempat sampah. Nah, kalau pakai masker tadi teman-teman, itu kalau lebih bagus disemprot disinfektan. Tapi kalau misalkan enggak, ditutup, di karetnya itu juga diputus satu teman-teman. Nanti biar enggak, misalkan kan kita nggak tahu nanti udah kebuang di mana, nanti misalkan kena kaki kucing, kaki ayam, kaki hewan gitu kan, kasihan ya sama hewannya. Diputus, putar-putar gitu teman-teman. Nah, yang keempat ada tutup mulut dan hidung dengan tisu. Kalau nggak pakai masker atau nggak pakai siku bagian dalam bisa pakai tisu. Terus langsung dibuang ya teman-teman. Yang kelima, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir seperti yang tadi saya praktekkan. Lanjut Kak. Nah, jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona. Bisa tadi dengan gerakan Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Tadi saya udah jelaskan ya. Lanjut Kak. Nah, untuk social distancing itu jaga jarak yang tadi bisa 14 hari di rumah aja itu, kalau menunjukkan gejala tadi bisa ringan, bisa berat, itu bisa di rumah aja. Kalau misalkan fasilitas kayak di rumah sakit, di Wisma itu penuh kan teman-teman, rumah aja. Juga kalau misalkan kayak di rumah bareng-bareng sama keluarga, misalkan keluarga yang lain negatif, itu kalau bisa tuh kamar mandi dipakai sendiri. Jadi, atau enggak nanti kalau misalkan kamar mandi cuma satu, benar-benar disemprot disinfektan gitu teman-teman. Terus buat alat makan ini juga harus sendiri, buat cuci piringnya juga sendiri. Terus nanti pakai masker walaupun di rumah, karena lagi sakit kan teman-teman itu. Langkah-langkahnya menghindari keramaian, jadi tadi isolasi mandiri teman-teman. Jaga jarak, hindari bersentuhan dengan orang lain, jaga jarak. Minimal 2 meter, teman-teman. Nah, lanjut, Kak. Nah, teman-teman, tadi kan udah dijelasin tentang lawan corona ya, teman-teman. Nah, ini kan lagi naik kasusnya. Nah, mari teman-teman kita bersama-sama memberantas virus COVID-19. Bisa ya, teman-teman? Oke, Kak Sekar, ada yang ingin disampaikan lagi? Boleh teman-teman kita foto bareng yuk. On cam ya, kalau bisa. Oke. Kalau enggak terkendala sinyal, boleh on cam. Dipersilakan on cam. Oke, teman-teman dipersilakan on cam ya untuk dokumentasi. Ayo teman-teman, sebentar aja kok. Nggak lama. Aja ya, untuk mempersingkat waktu. Oke, bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya ya teman-teman, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Teman-teman, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya akhiri acara pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi dalam mengikuti program KKN Perdana Kelompok 95 Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh dilanjut
di kegiatan berikutnya atau bisa disampaikan ke Kak Ian selaku ketua kami yang berada langsung di sana ya teman-teman. Oke, karena sudah di ujung acara, saya akhiri program kerja perdana kelompok KKN 95. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih ya teman-teman. Sama-sama.